Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang anak-anak. Senang berjumpa kembali dengan kalian semua dalam pembelajaran pada pertemuan kali ini. Mungkin gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah Pak, baik. Alhamdulillah Pak. Ya, Rifki dari mana Rifki? Dari Ciparai, Pak. Oh, Ciparai. Gimana? Puasa di Ciparai rame atau gimana? Kan pandemi gini, atau mungkin sepi? Alhamdulillah, Pak, rame-rame aja. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, Bapak senang melihat kalian semua pada pembelajaran pada pertemuan kali ini. Alhamdulillah juga diberi kesehatan. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan oh iya, selamat menjalankan ibadah puasa ya bagi kita semua. Semoga kita selalu diberi kelancaran dalam menjalankan kegiatan. Kemudian ya istilahnya kita menyesuaikan dengan kondisi yang ada lah. Kita sekarang dalam kondisi pandemi, pembelajaran pakai Zoom ya sebuah hal yang perlu kita lakukan. Kalau kita nggak pakai Zoom ya kita nggak akan pernah bisa belajar, karena kita juga nggak bisa berkumpul secara tatap muka, kita nggak bisa berkumpul dalam ruang kelas. Dan ya kita bisa maksimalkan aja platform yang ada lah, kita pakai Zoom ini. Semoga kita bisa tetap bertambah ilmunya dengan menggunakan platform online seperti ini lah gitu. Nah mungkin sebelum kita lanjutkan ke materi, kita tanya dulu di sini apa namanya, ketua kelasnya siapa? Rifki Pak, Rifki. Entah Rifki yang mana? Oh yang tadi ya Rifki ya? Oh iya Rifki. Ya Rifki ketua kelas. Ya pimpin doa aja mungkin biar kita bisa menjalani pembelajaran dengan baik dan lancar lah. Silakan Rifki pimpin. Baik, Pak. Baik, teman-teman semuanya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, semoga kita diberi kelancaran dan ilmu dan kita juga bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari pembelajaran hari ini. Berdoa di dalam hati menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ya Rifki sudah memimpin doa. Tapi sebelumnya ini saya mau presensi dulu untuk kehadiran anak-anak. Ini kelas ini ya, kelas 12 IPA 7 ya? Betul Pak, ya. 12 IPA 7. Pak. Oh iya, 12 IPA 7. Ntar coba saya cari datanya dulu. 12 IPA 7 nah ketemu. Kalau yang saya sebut namanya silakan bilang aja hadir, kalau enggak ya bilang aja lah biar saya tahu ini di Zoom ada enggak gitu lah, ini nama anaknya gitu. Ntar kita coba cek sekarang ini Devi Radwinta Maharani. Hadir Pak. Oh mantap. Sekarang Dewi Rifani Andrian. Hadir Pak. Oh iya ada. Terus Ica Suciati. Hadir Pak. Oke, Ica. Sekarang Rifki Ramadan. Ada ya? Hadir, Pak. Yang ini mah yang tadi ini. Sekarang kita ke ini Satira Rifka Ajani. Hadir Pak. Wah mantap. Udah lengkap ya ini kelas unggulannya, soalnya cuma dihuni 5 orang. Ini memang saya bangga sekali bisa berada dalam kelas ini, di kelas unggulan. Dan di kelas unggulan ini juga pasti murid-muridnya juga punya pemikiran dan punya ilmu yang lebih lah daripada yang lain seperti itu. Nah, kita langsung aja ya anak-anak, kita lanjutkan ke pembahasan pada pertemuan kali ini. Nah, pada pertemuan coba saya cek lagi. Kita sekarang menjajaki pertemuan ke-8 sekarang ya. Kita sekarang pada pertemuan ke-8 akan mendiskusikan perihal Pancasila. Kan kita tahu bahwa ada pembelajaran, ada mata pembelajaran pendidikan kewarganegaraan itu. Program di kuliah kan juga ada kan namanya program studi pendidikan kewarganegaraan. Nah, kita sekarang akan mencoba membahas perihal Pancasila. Pancasila kan kita tahu bahwa menjadi dasar negara bangsa kita, bangsa Indonesia. Dan dalam pertemuan kali ini kita akan membedah
makna esensial, kemudian pola dan istilahnya hal-hal yang bisa menggambarkan bahwa kita ini udah Pancasilais belum sih kita ini udah menjadi orang dan warga negara yang baik atau belum sih, seperti itu. Kita akan berbicara perihal itu pada pertemuan ke-8 pada siang hari ini, seperti itu. Nah, sebelum Bapak lanjutkan ke materi, mungkin ada yang ingin tanyakan perihal mengapa sih kita membahas membahas materi ini dan jenisnya. Mungkin dari anak-anak ada yang ingin tanyakan? Pak, izin boleh bertanya? Itu Ica. Ya, Ica gimana? Ada yang ingin tanyakan apa? Pak, izin bertanya, kenapa sih Pancasila itu jadi dasar negara kita? Mantap. Nah, itu pertanyaan yang sangat filosofis ya. Itu pertanyaan yang sangat mendasar lah, karena kita tahu bahwa semua tuh bermula dari kata mengapa gitu ya. Mengapa sih hal ini terjadi? Mengapa sih Pancasila dijadikan sebagai dasar negara gitu? Nah, mungkin sebelum saya mencoba untuk menjawab, dari anak-anak ada yang ingin mencoba untuk memberikan pemikirannya perihal pertanyaan Ica tadi. Silahkan anak-anak. Mungkin Izin Pak menjawab. Oh iya, Satira, bagaimana? Kalau menurut saya ya, alasan Pancasila dijadikan sebagai dasar negara, selain sebagai Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa, Pancasila juga mempunyai peran yang penting gitu sebagai pedoman dalam setiap aktivitas di berbagai bidang di masyarakat Indonesia. Karena sifat Pancasila itu fleksibel kan ya dalam mengikuti perkembangan zaman serta kemampuannya dalam mencakup semua jajaran lini masyarakat, sehingga dijadikanlah Pancasila itu sebagai dasar negara Republik Indonesia. Ya, itu jawaban yang sangat sangat lengkap itu menurut saya. Sudah bagus itu jawabannya. Tinggal mungkin saya tambahin lagi bahwa sebenarnya pertanyaan Ica tadi itu bisa dirangkum jawabannya hanya dari satu kata, yaitu mengapa. Tadi kan Ica kan tanya, mengapa Pancasila menjadi dasar negara kita? Karena Pancasila itu mencakup semua sendi kehidupan bangsa kita. Kita mau melakukan apa, semuanya itu sudah terangkum dalam Pancasila, atau istilahnya tuh Pancasila menjadi pedoman kita gitu dalam bernegara lah, dalam beragama. Dalam beragama kita tahu bahwa dalam sila pertama ada ketuanya Maha Esa, itu mengatur bagaimana kita istilahnya memiliki pergaulan dan kerjasama antar sama pemeluk agama, seperti itu. Itu sudah bagus tadi jawaban dari Satira. Mungkin untuk selengkapnya akan dibahas dalam materi ya anak-anak. Kita akan coba share screen PowerPoint-nya. Coba bentar, saya share screen PowerPoint-nya. Nah, bentar. Nah, malah kok udah langsung ke slide ke-8 aja. Nah, kita ke slide pertama ya, slide pertama. Kelihatan nggak anak-anak? Kelihatan, Pak. Oke, mantap ya. Kita mungkin gini aja ya, nggak usah di slideshow ya, biar lebih lancar aja. Nah, sekarang kita akan membahas perihal lanjutkan ke materi selanjutnya. Mungkin Bapak akan coba share sebuah video biar kita juga nggak bosan terus lah melihat tulisan lah yang ada di PowerPoint. Nah, sekarang Bapak coba share video perihal Pancasila sebagai dasar negara, seperti itu. Udah kelihatan ini share videonya? Sudah, Pak. Oke, mantap. Ya, kita mulai ya. Nih, silakan nanti dipahami. Kalau ada yang ditanyakan nanti ditulis dan di-chat aja. Silakan ditanyakan kalau ada. Nah, silakan. Selamat menyaksikan. Pancasila sebagai dasar negara. Ya, seperti itu ya anak-anak untuk videonya, untuk untuk tambahan materi yang tadi belum terangkum dalam PowerPoint gitulah, perihal sejarah dari Pancasila itu sendiri. Nah,
kita kembali dulu ya, kita kembali ke materi, ke PowerPoint-nya terlebih dahulu. Nah, sudah kelihatan lagi ya? Udah. Baik, kita lanjutkan ya. Sekarang kita ke tindakan sebagai karakter budaya kewarganegaraan itulah. Nah, di situ tuh kita akan bahas perihal tiap sila yang ada dalam Pancasila ini, gimana sih kayak implementasi yang perlu kita lakukan untuk bisa menjadi warga negara yang Pancasilais lah, seperti itu. Kita ke sila pertama sekarang ya. Nah, di sini ada beberapa pokok lah. Nah, mungkin di sini saya saya rangkum aja lah. Di sini tuh ada poin yang fundamental di sini, yang esensial seperti itu. Di sini tuh ada dalam poin keempat. Nah, itu ada yang dikatakan bahwa sila pertama ini implementasinya adalah sila ketuhanan yang Maha Esa ini implementasinya adalah dengan mengembangkan pergaulan dan kerjasama antar pemeluk agama dan kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup. Nah, mungkin saya ingin tanya nih ke anak-anak, ke siapa ya? Coba saya tanya ke Rifki ya ini. Contohnya tuh apa sih, Rifki? Kerjasama antar pemeluk agama tuh kayak gimana gitu? Kita ikut hari raya mereka atau gimana? Mungkin Rifki. Oke, izin menjawab ya Pak ya. Ya. Mungkin sepemahaman saya dengan mengembangkan pergaulan atau kerjasama antar pemeluk agama itu ya bisa saja dengan saling toleransi gitu, saling menghargai juga antar pemeluk agama, ya tidak menimbulkan perpecahan gitu. Jadi ya mungkin kerjasama di sini itu adalah saling toleransi inilah gitu intinya Pak, antar pemeluk agama. Iya benar sekali. Nah, itu tadi kuncinya tuh ada satu tadi itu, toleransi. Nah, kita tuh memberikan waktu, memberikan ruang bagi sesama pemeluk agama tuh dengan mereka tuh enak dalam beribadah, itu salah satu bentuk kerjasama dalam beragama gitu loh. Toleransi itu tadi kunci utamanya seperti itu. Terima kasih Rifki. Ya, benar tadi itu udah mencakup dari sila pertama ini, adanya toleransi antar umat beragama seperti itu. Kita lanjut ke slide selanjutnya, kita ke sila kedua seperti itu. Dalam sila kedua ini yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tahu bahwa di sini tuh ya pokoknya adalah membahas perihal humanity atau kemanusiaan itu sendiri gitu. Nah, mungkin yang ingin kita diskusikan di sini adalah perihal ini. Coba ya saya lihat ya, di sini ada mengakui persamaan derajat, ada menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, ada mengembangkan rasa kemanusiaan dan budi pekerti kemanusiaan dengan melakukan kegiatan kemanusiaan, ada memperjuangkan kebenaran dan keadilan demi kemartabat kemanusiaan, kemudian ada saling menghormati antar manusia seperti itu. Nah, mungkin saya coba tanya ke anak-anak perihal poin ketiga. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan seperti itu. Kegiatan kemanusiaan tuh mungkin saya mau tanya ke ke Satira. Coba kegiatan kemanusiaan tuh seperti apa sih? Mungkin yang Satira tahu? Kayak kerja bakti, gotong royong gitu Pak. Oh iya, itu salah satu contohnya dia ada kerja bakti dan gotong royong itulah ya. Mungkin itu kan kita bekerja sama lah. Nah, dalam gotong royong, dalam kerja bakti kan itu juga untuk kemaslahatan kita semua lah, kemaslahatan sesama manusia lah. Nah, itu bisa jadi salah satu contohnya gitulah. Mungkin dalam hal lain ada juga tuh contoh kegiatan kemanusiaan seperti ketika ada bencana alam, kita bisa memberikan bantuan dana lah, bantuan fisik lah untuk menyelesaikan masalah bencana alam. Itu salah satu contohnya. Yang lain seperti itu. Terima kasih jawabannya Satira. Kita lanjut ke slide selanjutnya ya, yang ke sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia seperti itu. Nah, di sini ada nih, kita tahu bahwa Persatuan Indonesia ini memiliki poin esensial, poin fundamental perihal gimana sih kita bisa bersatu sebagai bangsa Indonesia gitu. Gimana sih kita bisa mempersatukan diri sebagai sebuah bangsa yang besar gitu. Nah, mungkin saya ingin tanya ke ke Devira mungkin. Di rela berkorban untuk kepentingan bangsa. Nah, itu rela berkorban tuh kayak gimana sih? Maksudnya ke rela berkorban tuh kita ikut perang atau gimana gitu? Rela berkorban maksudnya gimana, Devira? Contohnya kayak gini Pak, mengedepankan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Terus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian
membantu tanpa mengharapkan imbalan. Mungkin contohnya seperti itu, Pak. Iya, tuh benar itu. Istilahnya yang paling yang paling saya soroti adalah tadi itu mengutamakan kepentingan bersama, kepentingan kolektif lah, bukan kepentingan pribadi, karena itu sebagai bentuk bahwa kita tuh tidak mengutamakan diri sendiri. Kita bukanlah bangsa yang individualistik, kita bukanlah bangsa yang mengutamakan kesenangan diri sendiri saja gitu, tapi kita memikirkan orang lain juga. Kita memikirkan gimana sih kalau misalnya aku ambil keputusan A, nanti si B gimana gitu. Nah, kita harus memikirkan juga apa sih yang diinginkan oleh orang lain itu, biar kita menjadi bangsa yang bersatu, menjadi bangsa yang paham makna persatuan sesungguhnya, seperti itu. Nah, sekarang kita lanjutkan ya ke terima kasih jawabannya Devira tadi. Sekarang kita ke sila keempat seperti itu. Nah, sila keempat ini yang sila yang panjang ini. Kan kita tahu bahwa ada Ketuhanan Yang Maha Esa di sila pertama, di sila kedua ada kemanusiaan yang adil beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, seperti itu. Dan di sini ya kita tahu bahwa poin esensialnya adalah perihal musyawarah lah, kita mengedepankan keputusan bersama. Itu sejalan dengan sila ketiga tadi. Nah, di sini saya coba tanyalah ke Ica, tanya ke Ica nih. Musyawarah ini, Ica pernah musyawarah nggak sih? Nah, kalau pernah, gimana sih dulu pengalaman waktu Ica musyawarah, entah musyawarah pemilihan ketua kelas lah, atau mungkin musyawarah pemilihan apa gitu, mungkin Ica punya pengalaman yang bisa diceritakan? Pengalaman musyawarah ya Pak? Ya, gimana? Paling sering sih kalau itu bermusyawarah itu kalau sedang membagi tugas kelompok ya Pak. Nah, dengan musyawarah ini keputusan yang dihasilkan itu jauh merasa lebih adil gitu Pak. Selain itu juga lebih ada rasa kebersamaannya gitu antar anggota kelompok. Iya, benar itu. Kita nggak langsung tuh mengakomodir semua keinginan, semua hal yang diinginkan oleh tiap orang, seperti itu. Dengan musyawarah kita bisa mengedepankan hati dan mengedepankan perasaan semua orang, seperti itu. Nah, benar tadi itu bahwa dalam musyawarah semua akan terakomodir, semua akan merasa senang, seperti itu. Ya, terima kasih Ica jawabannya. Kita langsung saja ya ke sila kelima, sila terakhir dalam Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, seperti itu. Nah, ini di sini banyak sekali ya, ada 5 ya, ada 5 poin lah, ada 5 sikap yang bisa kita implementasikan untuk menjadi untuk menjadi warga negara yang baik gitu. Saya ingin coba tanya ke siapa ya, ke Dewi Rifani ya, yang belum ya, Dewi Rifani coba. Saya ingin bertanya perihal poin kelima, suka bekerja keras dan menghargai hasil karya orang lain. Gimana sih cara kita bisa menghargai hasil karya orang lain itu, dengan cara apa gitu? Kalau menurut saya sendiri ya Pak, cara menghargai hasil karya itu dengan mengapresiasi apa yang orang lain lakukan gitu. Kalaupun misalnya dia kurang atau salah, sebisa mungkin kita itu mengkritiknya itu sopan, jangan sampai menyakiti hati orang yang telah membuat karya tersebut gitu Pak. Iya, benar, itu kan kita tahu bahwa semua orang tuh berhak untuk berkreasi, semua orang tuh punya hak untuk menginovasikan ide yang ada dalam pikirannya, seperti itu. Nah, dalam hal ini kita nggak mau kan ketika kita berkreasi, ketika kita menginovasikan sebuah ide tapi nggak dihargai sama orang lain. Nah, biar kita dihargai, ya kita menghargai dulu gitu. Kita harus menghargai orang lain biar kita juga mendapatkan penghargaan atas apa yang kita lakukan gitu, seperti itu. Terima kasih untuk jawabannya Dewi Rifani. Nah, mungkin itu sudah semuanya materi yang akan disampaikan pada pertemuan hari ini. Itu ya Pancasila ya seperti inilah Pancasila, baik untuk kehidupan berbangsa, kehidupan antar umat beragama, semuanya sudah diatur itu dalam Pancasila, seperti itu. Nah, mungkin sekarang karena kita semua sudah menyelesaikan materi pada pertemuan kali ini, Bapak akan coba untuk memberikan sebuah post test seperti itu atau evaluasi lah atas apa yang sudah kita pelajari bersama dalam pertemuan kali ini. Silahkan untuk anak-anak semua membuka Kahoot, silahkan untuk
biar kita bisa main game lah di sini lah. Karena kita kan tahu bahwa pembelajaran yang berbasis online ini kita harus inovasikan lah biar kita tuh nggak jenuh lah. Sekarang kita akan coba main game. Silahkan dibuka Kahoot-nya dan untuk ID-nya ini. Ini untuk ID-nya yang sudah diperbaharui ini. Silahkan dimasukkan ke Kahoot masing-masing 7268818 gitu. Dimasukkan aja ke Kahoot-nya dan akan Bapak berikan waktu 5 menit untuk mengerjakan kuisnya. Nggak banyak juga kuisnya, biar lebih refresh aja pemikiran kita perihal materi yang sudah Bapak sampaikan tadi. Untuk anak-anak silakan bergabung dan saya saksikan di layar sudah bergabung semua ya. Ada Satira, ada Devira, Ica, Dewi Rifani, Rifki, semuanya sudah lengkap bergabung dalam kuis. Mungkin silakan saja untuk di play itu gamenya. Silakan untuk anak-anak mengerjakan sesuai dengan apa tadi yang sudah Bapak sampaikan. Saya beri waktu 5 menit. Silakan selamat mengerjakan ya. Sudah ya, ini sudah selesai semua ya. 6 pertanyaan tadi, 6 kuis tadi sudah saya lihat di layar ini. Sudah ada hasilnya ya. Dari 6 pertanyaan tadi. Nah, kok hilang? Devira yang paling mendapatkan poin tertinggi. Terima kasih udah saya lihat bahwa semuanya sudah memahami pertanyaan-pertanyaan tadi yang Bapak berikan dalam kuis. Jadi bukti nyata, bukti konkret bahwa teman-teman dari kelas 12 IPA ini sudah memberikan waktunya, memberikan pemikirannya untuk paham dan memahami perihal Pancasila seperti itu. Nah, mungkin sebelumnya dari anak-anak ada yang ingin ditanyakan perihal kuis tadi, jika ada yang mungkin masih dibingungkan dari kuis yang Bapak berikan tadi. Ada tidak anak-anak? Nggak ada ya? Oke, mantap. Kalau nggak ada mungkin ini deh. Dari kelas pada hari ini saya ingin Ica dan Dewi Rifani coba sampaikan kesimpulan untuk pertemuan kali ini. Mungkin dari Dewi Rifani dulu deh. Gimana, apa sih kesimpulan yang Dewi Rifani dapatkan untuk pertemuan kali ini perihal Pancasila sebagai dasar negara? Kalau yang saya dapatkan dari pertemuan kali ini, bahwa Pancasila itu sebagai dasar negara Indonesia, terus Pancasila itu mengandung nilai dan norma yang dijadikan pedoman bagi bangsa Indonesia di segala kehidupan dari berbagai kehidupan. Terus Pancasila juga memiliki tujuan sebagai penentu arah dan sebagai penentu cita-cita bangsa Indonesia itu sendiri untuk menjadi masyarakat yang adil dan makmur. Terus ada 5 nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang pertama itu nilai ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga nilai persatuan Indonesia, yang keempat ada nilai dan yang kelima ada nilai keadilan sosial. Terus untuk Pancasila sendiri ada 3 yang merumuskan Pancasila sendiri waktu yang Baik, terima kasih atas kesimpulannya, sudah lengkap itu kesimpulan yang diberikan oleh Dewi Rifani, sudah mencakup perihal materi yang Bapak berikan tadi. Mungkin saya ingin dengar dari Ica, coba apa kesimpulan dari Ica yang Ica tangkap lah seperti itu.
Ya, baik Pak. Sebenarnya tidak jauh berbeda ya dari Dewi Rifani, bahwa kesimpulannya itu bahwa Pancasila sebagai dasar negara itu selain karena merupakan cita-cita bangsa, juga karena Pancasila itu merupakan pedoman yang mencangkup berbagai sendi kehidupan bangsa kita. Nah, Pancasila juga menjadi penentu arah dan juga cita-cita bangsa Indonesia, yaitu menjadi bangsa yang adil dan makmur. Nah, maka dari itu hendaknya gitu nilai-nilai dari sila-sila Pancasila itu selalu diterapkan dalam kehidupan dan juga setiap aktivitas kita. Mungkin itu saja, Pak. Iya, terima kasih Ica atas kesimpulannya. Mungkin nggak ada yang salah atas kesimpulan yang diberikan tadi. Semuanya sudah benar, sudah mencakup materi yang Bapak berikan tadi, begitu. Mungkin sebelumnya nanti sebelum kita tutup pertemuan pada siang hari ini, Bapak akan memberikan kesimpulan juga pasti, memberikan kesimpulan juga perihal pertemuan perihal Pancasila sebagai dasar negara pada pertemuan 8 hari ini, seperti itu. Nah, anak-anak perlu tahu bahwa Pancasila ini memberikan sebuah ruang, memberikan sebuah wadah bagi kita untuk tumbuh dalam kebinekaan, tumbuh dalam perbedaan seperti itu. Karena kita tahu bahwa bangsa Indonesia ini bukanlah milik satu golongan saja, bukanlah milik satu suku bangsa saja, bukanlah milik satu agama saja, tapi milik kita semua, milik semua orang, milik semua warga negara. Sehingga Pancasila ini memberikan wadah bagi kita, orang-orang yang berbeda dengan kita, untuk tetap bisa bersatu dalam kebinekaan, dalam perbedaan seperti itu. Dengan cara apa? Ya dengan sila-sila tadi itu, ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan dan seterusnya, seperti itulah, sampai sila kelima seperti itu. Semuanya diatur, semuanya ada, dan semuanya perlu kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Biar apa? Biar kita menjadi warga negara yang baik, cerdas, dan tentu saja mengedepankan hal-hal yang berbau dan berfokus pada kebinekaan, kenegaraan, dan persatuan seperti itu. Terima kasih atas kehadiran pada pertemuan dan pembelajaran pada pertemuan ke-8 hari ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa menjadi ilmu bagi kita semua. Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa menambah pemikiran kita mengenai Pancasila. Semoga apa yang Bapak berikan tadi dapat menjadikan kita semua sebagai warga negara yang bertambah lebih baik, bertambah lebih cerdas, dan menjadikan kita sebagai makhluk sosial yang baik terhadap bersamanya, seperti itu. Terima kasih ya untuk kehadirannya. Mungkin untuk selanjutnya silakan untuk bisa beristirahat. Selamat melanjutkan ibadah puasa. Semoga tetap selalu semangat sampai akhir nanti. Saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama. Saya izin ya.